Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan dan anugerah kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba yang beriman diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berupa ketaatan kepada Allah. Adapun orang-orang yang kafir, tidak mau beriman kepada Allah, Allah berikan mereka juga nikmat berupa nikmat dunia, nikmat kesehatan. Allah berikan kepada mereka, akan tetapi hanya sebatas nikmat dunia. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, sebagaimana kata Abdullah Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha la yu'til imana illa man ahab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka sampai saat ini kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan pertolongan darinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih zikir dan berdoa. Kita sampai kepada bab iftiqarul abdi ilallahi wa hajatihi ila du'aihi. Butuhnya seorang hamba kepada Allah dan kebutuhan seorang hamba untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hambanya orang-orang yang berdoa. Padahal Allah tidak butuh kepada doanya seorang hamba. Allah tidak butuh kepada doa kita. Tapi Allah mencintai orang-orang yang mau berdoa kepadanya. Allah berjanji akan mengabulkan bagi hamba-hamba yang mau berdoa. Allah berjanji memberikan pahala kepada orang-orang yang mau berdoa, pahala beribadah, pahala ketaatan.
Sebagian manusia tidak mau berdoa. Seakan-akan dia mendapatkan dunia, mendapatkan harta, mendapatkan kebaikan tanpa pertolongan Allah. Sebagian manusia terlalu sombong. Dia tidak mau mengangkat tangannya kepada Allah. Seakan-akan dia mendapatkan hidayah karena dirinya sendiri. Sebagian manusia terlalu congkak dan sombong. Ya, dia mampu mencapai tujuannya, keinginannya, kemelena. Karena apa? Karena kehebatan dirinya sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang tidak mau berdoa dan sedikit berdoa, mereka adalah orang-orang yang sombong. Allah berfirman dalam surat Ghafir Al-Mu'min ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, wahai hambaku, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Lihat, Allah mengatakan orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku. Berarti orang-orang yang tidak mau mengangkat tangannya, mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, aku adalah hambamu yang lemah. Tiang lemah. Saya lemah, wahai Allah. Saya hamba yang banyak berdosa, wahai Allah. Aku butuh kepada hidayahmu, wahai Allah. Aku butuh kepada perlindunganmu, wahai Allah. Wahai Allah, ini musim corona. Tolong lindungi kami, wahai Allah. Wahai Allah, ini musim penyakit. Jagalah kami dari penyakit-penyakit yang berbahaya, wahai Allah. Tapi kita lebih menganggap APD kita lebih menyelamatkan kita. Tahu piaran APD para jamaah? APD niki kelambi perawat. Ya, itu namanya APD. Seperti astronot itu. Ya, agar tidak terkena penyakit apa? Corona. Jangan kira Anda bisa selamat hanya dengan APD saja. Tapi kita tidak mau berdoa mengangkat tangan kepada Allah. Ya. Memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari mara bahaya yang tidak inginkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara kasih sayangnya terhadap hambanya, ya, Allah Tabaraka wa taala mengatakan berdoalah kepadaku. Kepada ngendeng. Ya, mintalah kalian kepadaku. Padahal Allah enggak butuh kepada doa kita. Kita berdoa atau tidak berdoa itu tidak pernah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa atau tidak berdoa itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah. Tapi Allah kasih sayang kepada kita. Kita diperintahkan untuk berdoa agar kita mendapatkan kebaikan. Kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rezeki. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusan dunia kita. Kita berdoa kepada Allah agar jadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas kebaikan dan jalan ketaatan kepadanya. Makanya dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Nabi kata Allah para jamaah, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, semua kalian itu tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Kita ini adalah orang-orang yang tersesat, ikhwatal iman. Jikalau bukan Allah yang memberikan jalan hidayah, memberikan cahaya iman di dalam hati kita,
Fastahduni ahdikum. Minta hidayah kepadaku. Aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Allahu Akbar. Para jamaah, sekarang kita ini berada di atas hidayah. Apakah kita akan dijamin meninggal di atas hidayah? Enggak. Enggak, baju kita ngaji. Bon kita tahu ke 2 tahun setahun sebelum kita mati jerai tengah ngaji bukan di naratadah ini. Ya. Rajin sekarang kita menuntut ilmu, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa. Namun apakah ini akan terus menerus berada pada kehidupan kita? Jawabannya tidak ada yang menjamin kecuali Allah. Makanya kita selalu meminta hidayah. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian adalah orang-orang yang lapar. Lihat para jamaah, kalian semua ini lapar, kata Allah, kecuali yang aku berikan makan. Maka mintalah makanan kepadaku, aku akan berikan kalian makan. Dalam hal sepele Allah suruh kita minta urusan makanan, ikhwatal iman. Bukan kita memohon kepada Allah dalam perkara yang besar saja. Lihat, fastat'imuni, mintalah kepadaku makanan, aku akan berikan kalian makan. Jadi ya tengendeng dalam masalah-masalah si beli doang. Dalam masalah-masalah yang kita anggap besar, baru kita meminta kepada Allah. Tapi dalam urusan yang kita anggap kecil, aduh bau isiku ini gawe ya, agak mudah ini, gampang ini, kacang. Kalau ini oh kacang goreng kata, diremehkan. Tapi kita orang-orang yang beriman selalu bersandar kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi kullukum 'arrin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, semua kalian adalah orang-orang yang tidak berpakaian, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum. Mintalah kepadaku pakaian, maka aku akan berikan kalian pakaian. Lihat, kita disuruh minta apa lagi para jamaah? Pakaian. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, semua kalian berbuat dosa siang hari dan malam. Mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dari semenjak kita bangun tidur sampai saat ini, tidak ada yang terlepas dari perbuatan dosa pada hari ini. Saya dan antum semua para jamaah, tiang maupun pelungguh senamian, di nara itu lepas dengan siaran dosa niki, enggak ada. Karena Allah yang mengatakan kalian itu terus melakukan dosa sepanjang hari dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku yang mengampuni seluruh perbuatan dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, aku akan berikan ampunan kepada kalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebesar apapun dosa seorang manusia, sebanyak apapun perbuatan maksiat yang dia lakukan kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosanya selama dia mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Allah pasti akan berikan kita ampun jikalau kita betul-betul mau bertaubat kepada Allah. Allah enggak katakan sebagian dosa, jami'ah, seluruh dosa kalian aku akan ampuni, kata Allah. Lihat para jamaah, betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang mau kembali, yang mau bertaubat dari seluruh dosa. Allah akan ampuni, hapus, tidak ada yang tersisa. Sebesar apapun dosa itu, sebesar apapun dosa itu, setinggi apapun dosa yang kita lakukan,
semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi orang-orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah. Rugi orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah. Mereka sombong, mereka enggan, apalagi sampai mereka berucap, "Arurang baku taman neraka wahkah." Ya, biarkan aku menjadi penghuni neraka, kata mereka. Wal'iyadu billah wala hawla wala quwata illa billah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini hadis qudsi menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya yang berdoa dalam urusan dunia dan urusan agama. Allah sebutkan pertama tentang hidayah, ya, kemudian urusan makanan, kemudian urusan pakaian, kemudian kembali urusan dosa. Jadi para jamaah, bukan hanya urusan akhirat kita berdoa, urusan dunia juga kita berdoa. Segala urusan hidup yang kita lakukan ini, kita harus terus meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan para jamaah, kata Syekh Abdul Razzaq, dalalatun ala kamali qudratillahi subhanahu wa kamali mulkihi. Hadis ini juga menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah dan kerajaan Allah. Ya, hadis ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah dan kerajaan Allah. Kenapa para jamaah? Andai kata seluruh manusia dan jin, dari manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul, semuanya mengangkat tangan berdoa kepada Allah, itu tidak akan mengurangi apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengurangi apa yang ada di tangan Allah. Tidak akan mengurangi milik Allah dan kekuasaan Allah. Tidak akan mengurangi nikmat Allah. Menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah para jamaah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza dukhilal bahr." Seandainya wahai hambaku, seluruh manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul di satu tanah yang lapang, semuanya mengangkat berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah akan berikan semuanya. Selapu tasadi. Bayangkan para jamaah, manusia pertama sampai manusia terakhir ngendeng li sopok tempat, selapu na tambang isi Allah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun. Lihat, dari apa yang dimiliki oleh Allah, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air laut, hanya sebegitu yang berkurang. Coba kita lihat para jamaah, jarum dicelupkan ke di mana? Di air laut. Yang naik ke jarum itu, hanya itu berkurangnya nikmat Allah. Tatkala seluruh manusia pertama sampai manusia terakhir berdoa dan semuanya diberikan oleh Allah. Bayangkan saking luasnya kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan kita ini untuk berat meminta kepada Allah, terutama ketika kita bersujud antara azan dan iqamah. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a, tangan Allah itu penuh dengan kenikmatan. Tangan Allah penuh dengan kenikmatan.
La taghiduha nafaqatun. Tidak akan berkurang apa yang ada di tangan Allah dengan pemberian. Allah terus memberi hambanya. Bayangkan para jamaah, antum hitung sekarang, jangan kita berbicara manusia pertama sampai manusia terakhir. Sekarang manusia yang hidup saat ini, dari Amerika sana sampai dari ujung timur sana sampai ujung barat, berapa miliar jumlah manusia itu? Bayangkan, yang muslim, yang kafir, ya, itu tidak akan semuanya diberikan nikmat oleh Allah, tapi tidak mengurangi nikmat itu yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita para jamaah, kalau bersedekah kurang. Ya, kalau ada undangan sedekah, ya kurang. Ya, uang saldo 1 juta, sedekah 100.000, tinggal 900. Kalau Allah Tabaraka wa ta'ala, zat yang maha sempurna segala sesuatu, nikmatnya sempurna, sehingga tidak berkurang sedikit pun. Sahhaul laili wan nahar, sepanjang hari dan sepanjang malam selalu memberikan. Ini kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ingin menunjukkan kepada para sahabat supaya sahabat itu jangan malas berdoa. Afara'aitum ma anfaqa rabbukum mundu khalaqas samawati wal ard. Apakah kalian tidak melihat semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, berapa manusia yang Allah sudah berikan nikmat? Kita dengan Allah nyipta yang langit kanca bumi niki, pira manusia, pira makhluk yang nikmat si Allah wah ini. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Itu tidak mengurangi kenikmatan yang ada di tangan apa? Tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dengan doa para jamaah kita melawan, menahan dan meringankan musibah dan bala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita khawatir dengan penyakit corona ini, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk mengusir kekhawatiran kita, untuk mengusir ketakutan kita. Lamun tetetu takut gati ke, ya. Kalau kita memang takut sekali, banyak berdoa kepada Allah. Udah tak apa-apa. Lamun takut duit berdoa kah? Santer sih takut nengke ini. Ya, karena banyak orang yang masya Allah ketakutannya luar biasa. Kalau kita terlalu takut, banyak berdoa kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Imam Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabda, la yughni hadarun min qadarin. Sikap hati-hati tidak menyelamatkan dari takdir. Harap dengan adem-adem bola lagu tri. Ada orang pelan naik motor para jamaah, hati-hati naik motor. Tapi memang jatuh. Kenapa? Sudah takdirnya. Tapi jangan juga beralasan dengan takdir. Aduh, lamun tak kena bekena wah itu kah? Mana? Lamun tak mati bermati itu. Kalau kita mau mati ya mati kita. Ya. Ini pihak yang salah, itu juga pihak yang salah. Ya, pihak yang benar bagaimana para jamaah? Ya, betul, kita mati di tangan Allah, mati kita di tangan Allah. Tapi kita juga harus mengambil sebab. Aduh, aku berari bisa terus Ferrari Honda nih, lamun ku mati aku. Coba kah?
Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? La yughni hadarun min qadarin. Tidak menyelamatkan dari takdir itu sikap hati-hati. Wad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat terhadap musibah yang sudah turun dan musibah yang belum turun. Ini senjata para jamaah. Senjatanya orang-orang yang beriman selalu berdoa kepada Allah. Ya. Ahli medis senjata mereka ada. Obat dan yang lainnya. Untuk mengobati. Betul itu sebab dunia, tapi ini sebab dalam agama. Wa innal bala la yanzilu fayatalaqahu du'a. Ketika musibah itu turun, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika musibah itu turun, lalu dia dihadang oleh doa. Dia saling dorong sampai hari kiamat. Ini kata Nabi SAW. Musibah itu turun, orang banyak berdoa, saling dorong dia musibah dan doa itu sampai hari kiamat. Faya'talijani. Saling sorong doa kanca musibah ini para jemaah. Ya. Abu Sayyaf. Apa saling sorong? Salat. Ilallah, putang anoka. Ngantok Abu Sayyaf ini. Ya. Doa. Apa saling sorong Abu Sayyaf? Doa kan siapa? Doa salat. Doa salat. Abu Sayyaf yang ngantok ibu-ibu. Allahumma inni. Menengka jana. Salat wa syukrika. La ilaha illallah. Jauh jamaah petindo Abu Sayyaf ini. Abu Sayyaf, musibah dan doa. Apa? Musibah dan doa. Saling dorong. Saling dorong sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi lamun teu berdoa Abu Sayyaf saling sorong musibah kanca doa ini. Jelas? Apa saling sorong? Saling dorong pin hari kiamat. La ilaha illallah. Doa kanca musibah. Memikas apa saling sorong? Doa kanca musibah. Ya, doa itu mendorong musibah itu sampai hari kiamat. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun ketika kita berdoa, Nabi SAW melarang kita berdoa seperti ini. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ghafirli in syi'ta. Jikalau dia berdoa, jangan dia mengatakan, wahai Allah, ampuni aku jikalau engkau berkehendak. Wahai Allah, masukkan aku dalam surga jikalau engkau mau. Wahai Allah, selamatkanlah aku dari api neraka jikalau engkau berkehendak. Ini tidak boleh berdoa seperti ini. Allahumma ghafirli in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta. Ini enggak boleh. Kenapa para jamaah? Ucapan ini menunjukkan seakan-akan kita mengatakan Allah itu berat mengabulkan permintaan kita. Lamun nengen yang kun terukat, ay Allah ampunin hamba penik. Ya. Lamun pemilih, jikalau engkau mau, jikalau engkau berkehendak. Ini seakan-akan kita mengatakan Allah itu apa? Berat. Mau mengabulkan doa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin liya'zimil mas'alata wa liyu'zimir raghabata. Akan tetapi hendaklah dia, lihat para jamaah, harus dia mengatakan
liya'zimil mas'alah. Dia berdoa dengan keyakinan doanya dikabulkan. Ya, dan mengagungkan keinginannya dalam berdoa. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat baginya segala sesuatu yang Dia berikan. Allah nggak pernah berat memberikan kepada hambanya sesuatu. Tapi terkadang Allah nggak kabulkan doa kita. Nah, ini dia para jamaah. Allah terkadang tidak mengabulkan doa kita. Tapi Abu Sayyaf. Selapu dengan berdoa, selapunya terkabulang apa ndek? Masya Allah, berarti sadar Abu Sayyaf wah ini. Apa Abu Sayyaf? Semua terkadang ada yang dikabulkan, terkadang ada yang tidak. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Tapi para jamaah, meskipun doa kita tidak dikabulkan, kita tidak pernah rugi. Ini untungnya orang berdoa. Orang berdoa nggak pernah rugi. Nah, ini untung kita para jamaah. Lagu kita nganggap diri terugi. Ya Allah, masa layak aku berdoa kan dia nara-nara ke saya si kabulangi si Allah mana? Kita nganggap diri terugi. Kita yang menganggap diri kita rugi. Dalam agama, orang yang selalu berdoa tidak pernah rugi. Tapi kita manusia ini orang yang tergesa-gesa. Nengka berdoa jumati ijma' no harak hasilnya. Sekarang kita berdoa, besoknya harus ada hasilnya. Itu yang kita inginkan. Subhanallah. Wahku berdoa kah kumbena? Dia harak hasilnya mana? Inilah dia para jamaah yang dimuliakan Allah. Sebab doa itu tidak dikabulkan juga. Karena manusia itu tergesa-gesa. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat hadis ini para jamaah, kita semangat berdoa. Hadis ini ingat, kita semangat berdoa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ma min muslimin yad'u bida'watin, tidaklah seorang muslim memanjatkan suatu doa. Perhatikan, laisa fiha ismun, doa yang tidak mengandung dosa. Ini yang pertama. Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa, tapi doa tidak mengandung dosa. Contoh, doa yang mengandung dosa, doa yang batur kata celaka. Wahai Allah, ya, apa katanya? Mudah-mudahan naraba dengan ini buhunda. Wahai Allah, dia punya motor baru, mudah-mudahan dia hilang motornya, wahai Allah. Ini adalah doa yang mengandung dosa. Apa salat batur, dia dikasih nikmat oleh Allah, kita doakan supaya hilang tuh nikmat dari dia. Okay. Saya salah ini, kita tuh batur salah. Kita salah. Orang diberikan nikmat, kita yang mendoakan keburukan bagi dia. Karena iri hati. Wala qati'atu rahim, dan doa yang tidak memutuskan silaturahmi. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalas, kecuali Allah akan memberikannya satu di antara 3 balasan. Tidak pernah rugi kita berdoa para jemaah. Pilihan saik dengan telu lamun berdoa. Itu balasan bagi orang berdoa, enggak pernah rugi. Satu di antara 3 ganjaran dan balasan. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, doanya dikabulkan.
Yang kedua, wa imma an yaddakhirallahu lahu fil akhirah. Yang kedua, Allah akan menjadikannya simpanan baginya di akhirat. Simpanan di julu kiamat para jamaah ini. Semakin banyak kita berdoa dan banyak yang tidak dikabulkan, itu akan menjadi simpanan pada hari kiamat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha. Atau Allah akan menjauhkan dia dari keburukan yang semisal. 3 yang kita dapatkan ikhwatal iman tatkala berdoa. Pertama, dikabulkan, alhamdulillah. Yang kedua, kalau enggak dikabulkan apa? Simpanan pada hari kiamat. Yang ketiga, kalau enggak dikabulkan, akan dijauhkan kita dari keburukan yang semisal. Para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan nuksir." Wahai Rasulullah, lamun nanganojana, kalau begitu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Nangkajana terluhi-luhi berdoa nangkajana mana? Ya, setelah para sahabat mendengar hadis ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi dalam mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Baik. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita berdoa, ya banyak berdoa kepada Allah. Segala apa yang kita butuhkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Garam minta. Beras kosong lek balik endeh tiba Allah. Ya. Bahkan Aisyah mengatakan sampai-sampai para sahabat dulu itu meminta tali sandal mereka yang putus. Tali sandal petuk ngendeng tiba Allah. Kenapa? Urusan ibadah telu. 3 yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdoa kepadanya. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba butuh kepada Allah dalam setiap keadaan dan kondisinya. Kita ini hamba-hamba yang selalu butuh kepada Allah. Tapi itulah lemahnya manusia. Dia akan butuh pada kondisi yang sulit. Dia merasa butuh tatkala dia dalam kondisi kesusahan. Dia akan merasa butuh kepada Allah tatkala dia ditimpa musibah yang berat. Baru dia segera ingat Allah. Tapi kalau senang, hidupnya lapang, hidupnya enak, ya, dia sehat, rezeki lancar, maka dia mulai lupa kepada Allah. Makanya Allah katakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada kita. Ya, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan setelahnya, "Iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid." Jikalau Allah mau, Allah binasakan kita semua, Allah datangkan makhluk yang lain, yang baru. Kalau Allah mau para jamaah, Allah binasakan kita dan Allah datangkan apa? Makhluk yang lain. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadapi permasalahan yang berat, ya, mungkin kita melihat, ini nggak mungkin. Dait kita sopo masalah berat gati para jamaah. Di mata kita mustahil. Ada mustahil wah. Wah, angkat tangan wah. Nyerah wah. Ya. Nyerah.
Saya ingat para jamaah, ada ibu salah seorang ikhwan kita di Pancor. Dia nelpon, ya, ibunya waktu itu sudah operasi, kemudian dia di ICU. Tahu nama ICU para jamaah? Itu kamar untuk orang-orang koma, sudah hampir titik. Ya, hampir mati sudah. Ya, saya katakan jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Doa, berdoa, nggak ada yang mustahil di hadapan Allah. Itu yang pesankan kepada dia, para jamaah, itu yang saya pesankan. Berdoa kepada Allah. Ya. Kalau Allah mau, kun fayakun. Kalau Allah mau, dia sehat. Jadi kalau Allah berkehendak, dia pasti sehat. Dan betul para jemaah yang bukan Allah, berapa hari koma, setelah itu sehat, alhamdulillah, keluar. Dan saya dengar kabar berita lagi, sekarang masuk ICU lagi. Subhanallah para jemaah. Makanya tatkala kita melihat sesuatu itu berat, itu sulit, gak mungkin kita bisa melakukannya, kita berusaha mendapatkannya, meraihnya dengan apa? Dengan doa. Kita ingat firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, jikalau menginginkan sesuatu jadi, maka pasti akan terjadi. Iya, di mata kita mustahil. Aduh, mustahilkah? Deku seduh ini jangan. Nah, iya, di mata Anda tidak percaya. Ya, keyakinan Anda tidak yakin. Tapi kita selalu yakin kepada siapa para jamaah? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas ini temanya sudah azan. Azan dulu para jamaah. Apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Di sini ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, afwan, ana mau bertanya bagaimana hukumnya ini Ustaz, makanan yang ada alkoholnya namun ada stempel MUI, Majelis Ulama Indonesia, beras alkohol 0,5%. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah, makanan yang diharamkan oleh para ulama, makanan yang mengandung alkohol apabila dimakan dalam jumlah yang besar itu akan memabukkan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Ya, apa yang memabukkan dalam jumlah besar maka sedikitnya juga haram. Tapi buktinya banyak makanan para jamaah hasil fermentasi. Apa bahasa kita hasil fermentasi di sini? Ya, diolah dia. Ya, diolah, kemudian setelah itu dia diletakkan, kemudian dia berubah. Malang kutemnya apa yang nuka? Nah, itu namanya fermentasi. Nah, itu para jamaah yang dimakan, meskipun dimakan dalam jumlah banyak tidak akan memabukkan. Kecuali kalau memang jumlahnya banyak, ini kalau dimakan dia memabukkan, maka ini yang tidak diperbolehkan para ulama. Kalau sudah mendapatkan sertifikat MUI, insyaallah ini adalah boleh dan halal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah hadis yang berisi bahwasanya umat akan terpecah belah menjadi 73 golongan, syahadatnya sama, ataukah 75 golongan itu golongan orang kafir? Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasataftariqu ummati, umatku akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, artinya dari umat Islam. Karena jelas dalam hadis ini Nabi mengatakan Yahudi terpecah menjadi 71,
Nasara terpecah menjadi 72. Umatku terpecah menjadi 73. Umat Islam itu sendiri. Makanya sebagian para ulama menyebutkan poros 73 golongan ini orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Qadariyah dan yang lainnya. Itulah porosnya. Ya, Syiah pecah-pecah lagi, Khawarij pecah-pecah lagi, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Jelas ini para jamaah? Nah, wallahu taala ala wa ala. Yang bertanya? Abu Sayyab. Nah, masalah niki. Masalah apa dulu? Sunnah Nabi pengakuannya. Sunnah Nabi pengakuan. Tapi dia sunnah Nabi pengakuannya ya pegambarannya La ilallah. Ya, nyanyi kan. Bagaimana hukumnya, mohon penjelasan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Abu Sayyab di sini bertanya tentang orang yang ngaji sunnah katanya. Ya, tapi masih ya begamelan. Apa itu begamelan para jemaah? Menggunakan alat musik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa pendapat ulama tentang alat musik? Saya bacakan antum salah satu ulama Syafi'i yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan tentang alat musik. Beliau mengatakan tunbur wa nahwihi. Ada alat musik namanya tunbur. Ya. Di antara min alatil lahwi, termasuk alat maksiat. Wa kullu alati ma'siyatin kasalibin wa kitabin la yahillul intifa'. Setiap alat yang ada maksiatnya, ya, kitab yang ada maksiatnya, maka tidak boleh memanfaatkannya. Ini ucapan ulama apa? Syafi'iyah rahimahullahu ta'ala. Sekarang aku sunnah, ya, tapi ya main alat musik. Tunbur itu apa bahasa kita para jamaah? Gitar, melangkun gitar, lagu lonjong yang mana? Ya. Gambus. Wallahu alam, saya tidak paham apa namanya, intinya ya saya tahu bentuknya. Itu namanya tunbur, salah satu jenis alat musik. Kemudian juga saya bacakan yang lain para jamaah. Karya Al-Khatib Asy-Syarbini. Wa alatul malahi, berbagai alat musik. Katunbur, ya, alat yang musik yang tadi mirip gitar, ya, seperti yang dipakai bergambus itu sudah. Ya. La yajibu fi ibtaliha syai'. Tidak wajib ada ganti rugi ketika kita merusaknya. Namun tersedak alat batur ya terpulang ganti ya. Kalau kita merusak alat musik orang lain, tidak perlu diganti katanya. Li'anna manfa'ataha muharramatun, karena manfaatnya adalah haram. La tuqabilu bi syai', enggak perlu diganti. Tumben bagus ukuran Abu Sayyab berarti ini. Masya Allah. Nah, barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Perhatian. Ini sebagian besar kita termasuk jemaah itu selesai sholat langsung tidak zikir, langsung bubar, apakah tidak termasuk sombongan? Tidak. Taib. Orang yang selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, set, langsung kabur. Apakah ini tidak termasuk sombong? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah zikir yang memang tidak wajib. Itu zikir yang tidak wajib. Itu yang pertama. Dan yang dimaksudkan sombong itu adalah orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah.
Adapun orang-orang yang sedikit berzikirnya itu ciri-ciri orang munafik. Nah, itu lagi masalahnya ini. Ini bahayanya ini para jamaah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala yadhkurunallaha illa qalila." Orang-orang munafik itu tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Makanya para jamaah, astagfirullah. Kan enggak sampai 5 menit. Kira-kira mau ke 5 menit dulu ini? Dia mau. Allahumma antas-salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala la ilaha illallah la syarika lahu mulkul hamdu. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima ataita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Nah, rarat we terus kan? Ya, pergi enggak ada masalah. Iya. Tapi kita ini lebih sibuk daripada Nabi. Luar biasa sibuk kita para jamaah. Sampai zikir saja tidak sempat. Masya Allah, luar biasa. Ya, Nabi saja pemimpin umat Islam, panglima perang, pengurus Baitul Mal, istrinya 9. Tapi senantiasa mencontohkan kepada para sahabatnya untuk berzikir. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Pak Ahmad. Memikas gerep mana dah ini? Yang dimaksud dengan doa secara tergesa-gesa ini, apakah termasuk melakukan doa itu atau ingin mendapatkan hasil cepatnya besar? Taib. Masalah tergesa-gesa dalam berdoa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mana yang dikatakan dalam tergesa-gesa di dalam berdoa? Apakah yang menyegerakan hasil ataukah berdoanya cepat? Kedua-duanya bisa. Kita berdoa itu dengan kehadiran hati para jamaah. Ya Allah, ya Rabb, tetapkanlah aku di atas hidayah sunnah. Ya Allah, tetapkan aku di atas sunnah, tetapkan aku di atas sunnah. Ini pesagulan berdoa ini para jamaah. Ya. Kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil. Allah akan mengabulkan doa seorang hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqul da'autu wa da'autu falam arahu yastajibu li. Aku berdoa dan berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Ini orang-orang yang tergesa-gesa. Fayastahsiru wa yada'ud doa. Akhirnya dia merasa rugi, kemudian meninggalkan doa. Kata Nabi SAW, merangkul penjelasan Simone. Lelah aku berdoa antara hasilnya. Padahal kita sudah mengatakan orang yang berdoa itu tidak pernah rugi. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Memikas. Jelas Pak Ahmad? Nah. Waktu kita salat wajib wilayah di mau arah ke utang berdoa. Bau kita berdoa setelah salat wajib. Mengangkat tangan selesai sholat, wajib berdoa. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah zikir, Allahumma rafa'na, Allahumma rzuqna, Allahumma rafa'na. Ya, apalagi dipimpin. Ini tidak pernah ada riwayat pun yang datang dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi doa itu dikaitan dengan terus menerus setiap selesai sholat. Kemudian selalu mengangkat tangan. Mengangkat tangan tidak salah para jamaah. Berdoa tidak salah, tapi mengkhususkan waktunya setiap selesai sholat fardu, tidak pernah ditinggalkan. Ini harus butuh kepada dalil, butuh kepada hujjah. Ada riwayat. Apakah ada riwayat atau tidak? Kalau ada riwayat kerjakan. Kalau nggak ada riwayat jangan kerjakan. Adapun sekali-kali waktu, ya selesai sholat sunnah, kemudian angkat tangan berdoa, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau terus menerus setiap selesai sholat fardu, ya setelah la ilaha illallah, angkat tangan terus, dipimpin berdoa, maka ini adalah tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dah habis para jamaah? Haji Pen?
berdoa waktu sholat wajib tapi sebelum salam apa boleh? Bagus pertanyaannya. Apakah boleh berdoa sebelum salam? Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika menyebutkan tentang hadis berdoa sebelum salam, falyatakhayyar ma syaa minad du'a atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia memilih doa yang dia inginkan. Itu juga waktu yang dianjurkan berdoa sebelum salam. Nabi katakan falyatakhayyar ma syaa minad du'a atau minad du'a ma syaa. Hendaklah dia memilih doa yang dia inginkan, yang dia baca sebelum salam. Jadi waktu yang dianjurkan juga berdoa. Doa-doa yang datang dari Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Doa yang lain, misalkan doa memohon ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma arhamni, Allahumma ghfirli. Tidak ada masalah. Dia berdoa dengan doa yang dia ingin baca. Tapi lebih utama doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ada. Amarina. Masalah salat berjamaah ini, Ustaz. Apakah yang kurang berdoa timpa Allah, yang malas-malas tak masjid salat berjamaah ini, Ustaz? Apakah hendak tajirang berdoa yang buat malas anin masjid di salat berjamaah? Taib. Apakah orang yang malas naik ke masjid salat berjamaah, apakah ini akibat dari kurang berdoa? Bisa jadi. Kenapa para jamaah? Hidayah ini milik siapa? Milik Allah. Kita ini nggak mampu menggerakkan kaki kita melangkah menuju masjid kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya selalu mohon, ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Itu yang kita minta kepada Allah. Kenapa? Ada dorongan setan yang kuat. Kita lawan dorongan setan itu dengan berdoa kepada Allah. Nampu tangan do perja mulamun tu mulai lemas-lemas ruah-ruana gen lemas-lemas gecap berdoa ti Allah. Ya Allah, ruana lemas-lemas tiang niki ya Allah. Jadikan tiang semangat dalam berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Ya Allahumma sabbitni, Allahumma sabbitni. Ya. Doa yang sering dipakai oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Terus dia minta kepada Allah. Ya, karena hari ini rajin, tidak tahu minggu depannya malas. Bulan depannya rajin, bulan depannya jelong ke telep. Ya, kita tidak pernah tahu para jamaah ini. Hati ini milik Allah. Tugas kita adalah memohon hidayah agar hati ini selalu dijadikan di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Wallahu taala a'lam.